الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka tentram dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Ingat janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Allah berjanji siapapun yang mengingatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di dalam hatinya, di
Inilah janji Allah. Kami yakin dengan janji-Mu ya Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bala, benar ya. Benar janji-Mu ya Allah. Ya
azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan sedikit pun ya Allah, kecuali kekuatan itu darimu ya Rabb. Beri kepada kami kekuatan ya Rabb, supaya kami senantiasa tunduk dan patuh kepadamu ya Allah, supaya kami bersungguh-sungguh mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahu Haq. Dialah Allah, Allah yang maha benar. Datangkan kepada kami kebenaran ya Rabb, hilangkan kebatilan ya Allah di hati kami dan kehidupan kami ya Allah. Allahu Hayy. Dialah Allah, Allah yang maha hidup, hidup selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, hidupkan hati kami ya Allah dengan cahayamu ya Allah, terangi kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allah Haq. Allahu Haq. Allahu Haq. Allahu Hayy. Allahu Hayy. Allahu Hayy. Allah Hayy ya Qayyum. Allah Hayy ya Qayyum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Daim, Ya Daim, Ya Daim, Ya Allah, Allah ya Daim, Ya Daim, Ya Daim, Ya Allah, Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim, Ya Allah, Allah ya Halim, Ya Halim, Ya Halim, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Allah ya Ghaffar,
والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلاة، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلاة، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلاة. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين بهم بإحسان، وعن الأئمة المجتهدين الماضين، وعن العلماء المتقين، وعن الأولياء الصالحين، وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية. قدس الله تعالى أرواحهم الزكية، ونور الله تعالى صحاتهم المباركة، وعاد الله تعالى علينا من بركات وفيوضات دائمة، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. Alhamdulillah wa syukurillah, telah hadir di tengah-tengah kita guru kita yang mulia Habib Jidan. Untuk itu kita mohon kepada beliau untuk malam ini untuk mendoakan kita semuanya. Dengan segala hormat kepada Habib, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nuqaddimu ilayka jaha hadha an-nabiy al-karim wa natawassal ilayka bi sharafi maqamihi al-'azim an tulahidhana fi harakatina wa sakanatina bi 'aini 'inayatik wa an tahfazana fi jami' adwarina taqallubatina bi jamil ri'ayatika wa حصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأبطال منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا. اكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل
وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله سبحان
وغرسك ذل الباره يا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan lagi utama, sebelum kata demi kata berangkat menjadi kalimat, sebelum kalimat demi kalimat berangkat menjadi cerita, tiada ungkapan yang paling indah kita ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Habibul A'zam, Allah Tuhan cinta agung kita yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Dan di antara nikmat yang paling agung, paling tinggi, yaitu nikmat iman dan Islam, yang apabila kita jaga, kita rawat, kita beri pupuk, dia akan berbunga dan berbuah. Itulah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Salawat dan salam kepada Rasul junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, Rasulullah yang telah memperjuangkan risalah Islam ini supaya sampai kepada kita, Rasulullah yang telah mendidik umat manusia untuk kenal kepada Allah, untuk cinta kepada Allah dan takut kepada Allah. Dan Allah menciptakan alam ini, segala isinya juga beratasbabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya lah kita bersyukur kepada Allah, dan selayaknya kita mencintai dan berterima kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti cinta kita dengan kita banyak berselawat kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat. Moga-moga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu di majlis yang mulia ini dalam rangka majlis zikir dan maulid akbar yang kita peringati bersama-sama. Moga-moga Allah merahmati kita. Dan di malam yang mulia ini telah hadir bersama kita guru kita yang mulia Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan, yang moga-moga nanti akan memberikan tausiah, tazkirah, nasihat kepada kita. Moga-moga dengan nasihat nanti akan bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dan bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Majlis zikir dan Maulid Akbar di malam yang mulia ini kita mulai. Marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari pimpinan Majlis Nurul Nabi kepada yang berbahagia Tengku Jampuri Ramli Al-Hafiz SK. Waktu tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن إماما وكتابا والله على ما نقول وكيل. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam yang berbahagia ini bisa hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Raya Baitur Rahman, untuk sama-sama kita berniat untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram, guru kita bersama Habib Jindan bin Naufal. Alhamdulillah kita patut berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menghadirkan beliau malam ini untuk hadir bersama dengan kita di sini. Insyaallah kehadirannya akan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kami di sini, masyaallah hadir. Guru-guru ilmuwan, para alim ulama, ada Tubul Qaini, Abi Hasbi, Habib Haris, seluruh majelis zikir, termasuk majelis zikrullah Aceh. Terima kasih telah hadir bersama kami di sini. Dan Bapak Irswasda, alhamdulillah hadir, Bapak Dr. Haji Darmawan. Dan kepada seluruh hadirin hadirat, ayah-ayah, mama, guru-guru, deku-deku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita sangat senang malam ini, sangat bahagia dengan hadirnya guru kita yang mulia Habib Jindan bin Naufal. Tentunya ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita malam ini. Insyaallah kehadiran beliau akan membawa kesejukan, ketenangan, kedamaian kepada kita semuanya. Insyaallah kita semua akan damai, hati kita damai, masyarakat kita damai, semuanya damai. Dan untuk itu mari sama-sama dengan bersungguh hati kita sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau, mendengarkan untayan-untayan hikmah, nasihat-nasihat dari beliau. Dan insyaallah nasihat ini insyaallah akan berguna bagi kita, berguna untuk hati kita dan berguna bagi masyarakat Aceh khususnya insyaallah. Ayuhal hadirun, pada malam yang berbahagia ini kami dari panitia sengaja mengambil tema tentang mempererat ukhuwah Islamiyah untuk kedamaian Aceh, supaya ada harapan yang luar biasa bahwa kita ini umat Islam, mestinya kita harus bersatu. Umat Islam harus bersatu. Dengan bersatu insyaallah kita ini akan menjadi orang-orang yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, yadullah ma'al jamaah. Kekuatan Allah itu bersama dengan jamaah. Kalau kita pelihara jamaah, kita sama-sama bersatu, insyaallah kekuatan Allah kita akan berjaya nanti.
berjaya dunia dan berjaya di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tidak memperpanjang mukadimah ini, khususnya malam ini kita semua akan memberikan kesempatan kepada beliau, kepada Habib dan guru kita untuk menyampaikan tausiahnya. Dan pada malam ini kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini, kepada seluruh yang telah membantu acara ini, suksesnya acara ini, dari Majelis Muwasalah, Masya Allah, dari Majelis Zikrullah Aceh, dan dari seluruh para alim ulama, para tengku-tengku sekalian. Dan insya Allah kita berharap acara ini acara yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan acara ini turun rahmat, barakah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan acara seperti ini, acara Maulid, di mana kita akan senantiasa berjuang untuk mencontoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua akan selamat dunia dan di akhirat nanti. Demikianlah lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita ikuti sambutan dari Kepolisian Daerah Aceh. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Irwasda Polda Aceh kepada Bapak Dr. Haji Dermawan Surajaya. Waktu tempat kami persilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tempat yang mulia ini kita dapat hadir, kita sama-sama berzikir kepada Allah, kita mengagungkan kepada Allah. Sepatutlah kita bersyukur kepada Allah. Yang kami muliakan Habib Zidan, yang kami muliakan para guru-guru, para alim ulama, dan para jamaah zikir dan maulid akbar ini, yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa perlu di antara kita ini harus meningkatkan silaturahmi, meningkatkan ukhuwah di antara kita. Kemudian juga tadi kita telah sama-sama menggelorakan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau kita ingin cepat makmur, ingin cepat sejahtera, mari kita sama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Aceh ini. Saya yakin dengan kita menggelorakan zikir, insya Allah Aceh ini akan damai apa yang tadi disiapkan. Aceh akan aman dan sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk masyarakat Aceh. Mari kita sama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Karena keamanan ketertiban adalah kebutuhan yang paling utama. Saya yakin dengan kita menggelorakan zikir dari masjid ke masjid, dari musola, terus insya Allah Aceh ini akan lebih sejahtera sesuai dengan cita-cita kita, yaitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu cita-cita kita semua. Mari saya mengingatkan semua bapak-bapak, ibu-ibu, kita ramaikan masjid ini, kita ramaikan dengan zikir, kita ramaikan dengan mengagungkan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan semua akan diridhoi oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah.
para jamaah yang kami muliakan, saya dari kepolisian mengucapkan terima kasih khususnya kepada para alim ulama yang selalu menggelorakan zikir. Karena kita dengan berzikir ini, insya Allah kita akan terhindar dari kemungkaran, dari sifat-sifat yang tidak baik, itu akan terhindar. Dengan demikian akan tumbuh rasa aman di antara di lingkungan kita ini. Kita sama-sama, kita bersaudara. Saya juga di sini kebetulan ada hadir juga dari Jakarta, yaitu dari Masjid Raya Al-Ittihad Tebet. Mereka jauh-jauh datang ke Aceh. Kemudian hari Senin beliau rombongan datang ke saudara kita yang sedang ditempa musibah di Pidijaya. Beliau memberikan sumbangan, syukur alhamdulillah, dan saya terima kasih sekali kepada pengurus Masjid Raya Al-Ittihad Tebet Jakarta Selatan. Dengan rasa persaudaraan, rasa ukhuwah, beliau menengok saudara-saudaranya yang sedang mengalami musibah, yang sedang menerima cobaan dari Allah. Oleh karena itu kita juga sama-sama mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang menerima cobaan dari Allah. Mudah-mudahan Allah segera membangkitkan kembali, menenteramkan kembali, untuk sama-sama kita untuk bangkit kembali, dan kita akan sadar akan apa yang telah Allah tunjukkan kebesarannya untuk kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang kami muliakan, saya yang telah tadi saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih baik kepada panitia dan kepada para jamaah yang telah sama-sama mengikuti acara zikir dan maulid akbar ini. Mudah-mudahan kita semua dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membaca sejarah bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan semangat para pejuang-pejuangnya dengan membacakan maulid berjanji sahabat Rasulullah SAW, sehingga Islam mencapai kejayaan. Dan itu juga yang pernah dititahkan oleh pendiri Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Sultan Ali Muhammad Shah. Ia memerintahkan kepada penduduk negeri Aceh Darussalam untuk mengadakan maulid selama 100 hari. Dan tradisi ini berlangsung sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan kita kuatkan majelis zikir dan sholawat ini memberikan rahmat kepada negeri Aceh ini. Karena Aceh ini bukan hanya dibangun dengan perkara-perkara lahirnya, tetapi yang paling penting bagaimana membangun hal insaniah penduduknya. Berikutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Majelis Al-Muwasalah Aceh yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Hatta. Kepada beliau waktu tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendapatkan salah satu rahmat yang begitu besar dengan hadirnya salah seorang cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Jindan bin Nawfal bin Salim Jindan. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kama jama'na fi hadzal ma'kan ma'a Habib Jindan fajma'na ya Allah fi jannatika ma'a nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam mari kita hantarkan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada
para sahabat beliau, keluarga beliau, para tabi'in dan tabi'at tabi'in, seterusnya kepada para alim ulama sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama sekali yang saya muliakan guru-guru kami, baik daripada Majelis Zikir Nurun Nabi maupun Majelis Zikir Zikrullah, dan daripada para alim ulama yang telah hadir di Masjid Raya yang sangat kita cintai ini. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Fadil Yana Habib Jindan bin Salim bin Naufal bin Salim Jindan yang jauh dari Jakarta telah hadir ke bumi Islami Mekah yang sangat kita cintai ini. Kami dari pengurus Majelis Muwasalah Baina Ulama Muslimin untuk Provinsi Aceh, memang pada hakikatnya untuk Aceh ini adalah merupakan salah satu cabang yang masih baru. Di barangkali kehadiran Habib di sini adalah salah satu bagian daripada program Majelis Muwasalah itu sendiri. Alhamdulillah, ini termasuk kunjungan perdana yang dikoordinasi oleh Majelis Muwasalah Baina Ulama Muslimin, bekerja sama juga dengan Majelis Zikir Nurun Nabi dan tokoh-tokoh ulama dan para umara lainnya. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita mohonkan kepada Habib agar nantinya bisa memberikan tausiah kepada kita semua, dan kita juga mohonkan kepada Habib agar kita didoakan semuanya sehingga hidup yang tersisa ini kiranya tidak sia-sia dalam kita menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan ini pada hakikatnya kita sedang berjalan di atas sebuah perjalanan, di atas sebuah musafir, di mana perjalanan ini masih sangat panjang sekali. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada Abu Zar Al-Ghifari, kata Rasulullah, "Khudz zada kamilan, fa inna safara ba'id." Ambillah bekal itu secukupnya, bekal ilmu, bekal amal, bekal kebajikan, ambil secukupnya. Fa inna safara ba'id, karena perjalananmu masih cukup panjang sekali, wahai Abu Zar. Artinya kita tidak hanya selesai dengan meninggalkan dunia, kita masih akan berlanjut dalam alam barzakh. Bahkan kehidupan di alam barzakh masih sangat panjang, lebih panjang daripada kehidupan yang sudah kita jalani. Dan kita akan bangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, tuqamus sa'ah, didirikan hari kiamat, maka kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, apakah kita akan menuju surga Allah, dan itu yang kita doakan, atau na'udzubillah kita menuju ke dalam neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan tausiah Habib ini bisa membuka hati kita, bisa memberikan, Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita mudah-mudahan menjadi orang-orang pilihan Allah yang diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita akan senantiasa berkumpul dengan para habaib, keluarga baginda Rasulullah, sebagai tawasul kita untuk bisa bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu sambutan yang kami sampaikan untuk mempersingkatkan waktu, dan kita mohon kepada Habib nantinya agar bisa menyampaikan tausiah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa bersabar sampai selesai daripada tausiah sebagai lahir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di waktu yang kita tertunggu, yaitu acara puncak di malam ini, ceramah zikir dan maulid akbar dengan tema mempererat ukhuwah Islamiyah untuk kedamaian Aceh. Kepada yang berbahagia Al-Mukarram Al-Fadil Habib Jindan bin Naufal bin Salim Jindan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yarham wa khadir kullama kan daris واحفظ أهل العلوم النافعة والمدارس
وانشر الدين حتى ينتشر في المجالس ينتفع به جميع الناس قائم وجالس. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak majelis-majelis yang semacam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memakmurkan negeri kita dan dunia, wabil khusus Aceh dan Banda Aceh ini dengan majelis-majelis yang semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Allah taala melimpahkan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini dan juga di dalam majelis-majelis zikir kita, majelis zikrullah, majelis nurun nabi dan seluruh majelis-majelis zikir diberikan keberkahan. Serta guru-guru kita, para tengku yang hadir tengah-tengah kita, para ulama, para masyayikh, mudah-mudahan Allah taala berikan kesehatan, Allah taala berikan panjang umur, dan Allah taala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, bahwasanya majelis ini adalah majelis yang agung, sebab majelis ini dibangga-banggakan bukan oleh manusia, bukan oleh makhluk, tapi Allah yang membangga-banggakan majelis ini di hadapan para malaikat-malaikat. Sebagaimana dalam hadis sahih bahwasanya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يذكرون الله تعالى وفي رواية يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah berkumpul sekelompok manusia di rumah Allah dalam rangka berzikir, dalam riwayat tadarus Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, melainkan mereka dikelilingi, diturunkan oleh Allah di majlis tersebut sakinah, kedamaian, ketentraman. Kedamaian, ketentraman. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan di majlis tersebut rahmatnya, serta dihadirkan para malaikat-malaikatnya Allah taala, dihadirkan oleh Allah taala untuk meliput majlis ini. Kita yang hadir di majlis ini demikian banyak dari manusia, tetapi malaikat yang hadir jauh lebih banyak lagi. Alhamdulillah, malaikat tidak minum air, tidak makan. Kalau tidak, repot kita menyajikannya untuk malaikat. Malaikat ada ajsam nuraniyah, la ya'kulun wa la yashrabun, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian juga Allah Ta'ala membanggakan semua yang hadir di hadapan para malaikat-malaikatnya. Alhamdulillah. Kita kalau majelis kita ini dibanggakan oleh presiden, Masya Allah, siapa yang tidak gembira? Bagaimana kalau majelis ini dibanggakan oleh PBB? Masya Allah, ini berkumpul masyarakat di Aceh, di Masjid Raya, berkumpul bersama-sama berzikir di hari apa ini? Hari Selasa, malam Rabu, berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita berbangga. Maka bagaimana halnya Allah yang membanggakan majelis yang semacam ini. Bahkan ketahuilah bahwasanya majelis ini tadi disebutkan dalam hadis nazalat alaihimus sakinah. Allah Ta'ala berikan ketentraman, kedamaian. Kita mencari kedamaian, kita mencari ketentraman, kita mencari persatuan. Sungguh berkumpulnya para ulama di tengah-tengah kita dalam satu barisan ini, satu shaf, satu perkumpulan ini adalah satu hal yang indah, satu hal yang nikmat. Dan ketika kita semuanya berkumpul di sini, saya mau tanya, kita berkumpul di sini apakah kita berkumpul karena kita dari partai yang sama? Beda. Apakah kita berkumpul karena kita berasal dari satu perusahaan yang sama, bekerja pada perusahaan yang sama? Tidak. Apakah kita memiliki calon yang sama? Tidak juga. Masing-masing berbeda dengan orientasinya masing-masing. Apakah kita berkumpul di sini karena kita dapat kepentingan? Masing-masing yang hadir di sini dapat uang 1 miliar. Tidak ada. Kita semata-mata berkumpul di sini karena Allah. Tidak ada hal lainnya. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati, wajib, pasti, harus mendapatkan kecintaan dariku. Siapa? Lil mutahabbina fiyya,
untuk orang-orang yang saling cinta karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, untuk orang-orang yang saling duduk bersama-sama karena Allah, bukan karena lainnya, karena Allah. Wal mutazawirina fiyya, untuk orang-orang yang saling berziarah, berkunjung karena Allah. Ini datang ada yang tadi dari Lok Sumawe juga, ya, ada yang dari Banda Aceh, ada yang dari wilayah-wilayah menjauh dari provinsi Aceh. Saya dari Jakarta, kemudian juga tadi ada yang dari Tebet juga. Dari berbagai tempat kita datang ke sini, dari berbagai suku, dari berbagai daerah berkumpul karena apa? Karena Allah, bukan karena lainnya. Dan wajib mendapatkan kecintaan dari Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, lil mutabadzilina fiyya, orang-orang yang saling berkorban karena Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dicintai oleh Allah taala. Orang-orang yang duduk bersama-sama dalam cinta, yang bersaudara, yang bersahabat karena Allah, itu besok di hari kiamat Allah taala sediakan bagi mereka mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Masya Allah, masing-masing duduk di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Bahkan umat Nabi Muhammad SAW ini mu'afah. Mereka berada di dalam anugerah yang luas dan maaf yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari malaikat itu melaporkan amalan hamba kepada Allah taala. Tatkala disampaikan amalan hamba, laporan amalan mereka disampaikan laporannya kepada Allah taala, maka Allah taala perintahkan ampuni semuanya, ampuni ini, ampuni. Tahu-tahu ada dua orang disampaikan laporannya oleh malaikat kepada Allah taala. Maka Allah taala bilang, ada dua orang ini tunggu dulu, jangan diampuni dulu amalannya, jangan diterima dulu. Kenapa? Dua-duanya saling berselisih. Tunggu sampai mereka saling akur, baru terima amalannya dan berikan ampunan kepada mereka. Begitu pesan Allah kepada malaikat-malaikatnya. Masya Allah. Besok di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum mukminin, wahai umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, kemarilah. Kesalahan yang terjadi antara kalian dengan saya sudah saya maafkan. Ini surga tersedia, siap menyambut kalian. Tinggal kesalahan yang terjadi antara kalian satu sama lain, kezaliman yang kalian perbuat satu sama lain, hendaknya tawahabuha, saling bermaaf-maafkanlah, maka surga sudah menanti kalian untuk kalian masuki. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau datang membawa persatuan, bukan membawa perpecahan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berkumpullah, bersatu padilah dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita. Ada surat persaudaraan negara mengeluarkan, namanya kartu keluarga. Ya, kartu keluarga. Itu saudara-saudara kita disebutkan di situ. Allah Ta'ala di Al-Quran juga menerbitkan kartu persaudaraan. Apa kartu persaudaraan tersebut? Bukan lagi didaftarkan di pencatat sipil, ya. Akan tetapi didaftarkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin satu sama lain mereka saling bersaudara. Allah yang mempersaudarakan kita. Makanya kalau kita pergi haji, ini perkumpulan ini Masya Allah bagaikan perkumpulan haji yang semuanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pergi haji, ya kita melihat di sana muslimin yang jumlahnya jutaan, berpakaian putih-putih semua dengan pakaian ihram mereka. Kita melihat Masya Allah mereka saudara kita. Mereka umatnya Nabi Muhammad dan kita bagian dari mereka, anggota daripada keluarga besar umat Islam. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jaga. Sebab amalan yang banyak tidak berguna kalau muslim dengan muslim saling membenci, saling mendengki. Di dalam hadis salas, la turfa' salatuhum fawqa ru'usihim shibran.
Ada 3 jenis manusia. Mereka sholat, mau sholatnya 1000 rakaat, tapi sholat mereka tidak diangkat, tidak naik, sejengkal pun tidak diterima, tidak naik itu sholat. Tidak naik diterima oleh Allah, sejengkal pun tidak terangkat itu sholat. Siapa orang yang amalannya tidak diterima? Ada 3. Rajulun amal qauman fahum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam terhadap sekelompok kaum, dan kaum tersebut nggak mau dia jadi imam, tapi dia maksa, mesti saya, semuanya nggak suka, tetap dia maksa. Itu 1. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita yang tidur di malam hari sedangkan suaminya dalam keadaan murka kepada wanita tersebut. Dan yang ketiga, al-akhawat mutasariman. 2 orang yang saling bersaudara tapi mereka saling berselisih, saling berkelahi, saling berpecah belah. Maka kedua orang tersebut sholat mereka belum terangkat, tidak diangkat hingga mereka saling akur, saling damai. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita untuk melakukan upaya-upaya yang menyebabkan perdamaian dan kasih sayang, dan melarang kita melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan perselisihan, perpecahan, dan permusuhan. Disebutkan Allah Ta'ala berfirman, "Qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum." Katakan kepada hamba-hambaku, kata Allah, wahai Muhammad, bilang kepada hamba-hambaku, hendaknya hambaku berucap dengan ucapan, bukan ucapan yang baik, ucapan yang terbaik. Ini ucapan baik, ucapan baik, ucapan baik. Jangan asal pilih kebaikan, tapi pilih ucapan yang terbaik. Kenapa? Inna syaitan yanzaghu bainahum. Syaitan itu ingin menyisipkan permusuhan di dalam ucapan yang mereka lantunkan. Jadi berhati-hati, mewaspadai jebakan-jebakan syaitan yang disisipkan melalui ucapan dan kalimat. Kemudian dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan, tidak mengandung kebaikan di dalam ucapan mereka, ceramah mereka, nasihat mereka, diskusi mereka, rapat mereka, pembicaraan mereka, obrolan mereka, tidak mengandung kebaikan kecuali kalau pembicaraan, obrolan, ceramah, nasihat, rapat mereka isinya mengandung amal bisadaqatin, ngajak orang sedekah, ayo bersedekah, ayo berinfak, ayo bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bantu para penuntut ilmu, mengajak orang untuk berinfak sedekah. Au ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, ayo hadir majlis, ayo sholat jamaah, ayo makmurkan masjid. Au islahin bainan nas, mengakurkan 2 orang yang saling berselisih. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, Allah Ta'ala janjikan pahala yang besar bagi mereka, mengakurkan 2 orang yang saling berselisih. Di dalam sebuah athar disebutkan bahwasanya islah bainatsnain mutakhasimain, man aslaha bainatsnain mutakhasimain falahu ajr 30 hajjah mutaqabbalah. Dalam sebuah athar disebutkan barang siapa yang mendamaikan, mengakurkan antara 2 orang yang saling berselisih, Allah Ta'ala berikan baginya pahala 30 haji yang diterima oleh Allah Ta'ala, mengakurkan 2 orang. Namun 2 orang yang sedang berkasih sayang, saling cinta, saling hormat, saling mengasihi, dia bawa omongan untuk memecah belah 2 orang tersebut, itu dosanya besar. Itu di dalam hadis bahwasanya man farraga baina tsnain mutahabbain, atau kama qala, barang siapa yang memisahkan antara 2 orang yang saling mengasihi, faragallahu bainahu wa baina ahibbatahu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala pisahkan dia dari para kekasihnya besok di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad memiliki misi mempersatukan orang, bahkan yang sudah nggak bisa dipersatukan lagi, ratusan tahun berselisih,
Nabi datang dipersatukan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Perseteruan antara kedua suku di Madinah, suku Aus dan Khazraj. Ratusan tahun mereka berkelahi, gak ada yang bisa mendamaikan. Nabi Muhammad datang langsung akur dua-duanya dengan sendirinya, damai. Asbahtum bi ni'matihi ikhwana, saling bersaudara. Kemudian persaudaraan tersebut di antara mereka di Madinah Al-Munawwarah, sahabatnya Rasulullah SAW, antara suku Aus, suku Khazraj, antara Muhajirin, antara Ansar, sampai mereka yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, mereka bawa saudaranya. Kita sudah dipersaudarakan dengan Islam oleh Nabi Muhammad. Ayo sekarang saya punya 2 rumah, kamu saudara saya, artinya saya bagi rumah saya, mana kamu mau kamu ambil. Saya punya 2, kamu ambil 1. Rumah saya cuma 1, saya punya 2 lantai, kamu mau yang atas, mau yang bawah, kamu ambil. Harta saya ada sekian, setengahnya untuk kamu, setengahnya untuk saya. Sampai sejauh ini persaudaraan mereka, menghargai saudaranya demikian. Sebab al-muslim, al-mu'min katsirun bi akhi. Mukmin itu menjadi banyak karena keberadaan saudaranya yang lain. Mukmin, muslim, tapi sendiri, banyak apanya kalau dia sendiri? Tapi dia menjadi banyak karena keberadaan saudaranya yang lain. Rasulullah, beliau harisun alaikum. Beliau berusaha menjaga persatuan, persaudaraan, dan menganjurkan umat untuk menjaga persatuan, persaudaraan, dan perdamaian, dan memperingati umat dari perpecahan dan jangan menjadi oknum-oknum yang menyebabkan perpecahan antara manusia. Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis al-muslim man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang asli, yang sejati adalah yang membuat muslim lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Itu muslim yang asli. Kalau mengganggu muslim lain, ya itu muslimnya abal-abal berarti. Muslimnya belum muslim yang asli. Muslim yang asli membuat muslim lain selamat dari gangguan lidah, dari gangguan tangannya. Al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa a'radihim. Mukmin yang asli adalah yang membuat manusia lain merasa aman terhadap harta dan kehormatan mereka. Tidak diganggu oleh mukmin tersebut. Mukmin tidak mengganggu harta orang ataupun kehormatan orang lain. Itu mukmin yang asli, yang sejati. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad. Adapun syaitan punya misi. Apa misinya syaitan? Allah Ta'ala menyatakan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah. Sesungguhnya syaitan punya misi. Apa misinya syaitan? Menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Itu misinya syaitan. Siapapun yang ucapannya, ajarannya menempatkan kedengkian, kebencian di tengah-tengah umat Islam, menempatkan permusuhan di tengah-tengah Islam, disadari atau tidak disadari, dia adalah corongnya syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Karenanya Rasulullah SAW punya metode. Apa metodenya beliau? Ketika Nabi Muhammad diminta oleh para sahabat untuk mencaci atau menyumpahi musyrikin yang memerangi sahabat dalam peperangan, ya Rasulullah, sumpahi mereka, kutuk mereka. Nabi bilang, ma bu'itsu la'anan wala sababa, innama bu'itsu rahmatan lil alamin. Aku diutus oleh Allah bukan sebagai tukang melaknat, bukan pencaci maki, aku diutus sebagai rahmatan lil alamin. Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi, Imam Tasawuf, Syekhul Tariqah, ada Sayyidina Ma'ruf Al-Qurhi. Ma'ruf Al-Qurhi, beliau ini setiap kali melihat tukang maksiat, langsung dia doakan, memohonkan rahmat Allah dan ampunan Allah bagi setiap orang tukang maksiat yang dia jumpai, selalu dia doakan. Sampai bilang, ya Imam, kamu kenapa setiap kali melihat tukang maksiat, kamu mendoakan, memohonkan rahmat dan ampunan Allah untuk dia tiap kali? Maka dijawab oleh Imam Ma'ruf Al-Qurhi, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad, ya, untuk rahmat
bagi manusia serta mengevakuasi manusia dari neraka menuju surga. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk rahmat, kasih sayang, mengevakuasi manusia, menyelamatkan mereka masuk ke dalam surga. Dan Allah mengirim syaitan, punya tugas juga syaitan. Tugasnya syaitan adalah syamatah lil muslimin, idhar syamatah, untuk mencemooh kaum muslimin, menjerumuskan mereka, mencaci mereka, dan mencemooh mereka. Sehingga Rasulullah SAW bilang kepada salah satu sahabat, ketika sahabat itu melihat ada tukang maksiat dihukum. Setelah dihukum, ditegur oleh Nabi Muhammad, dihukum, terus dia berulang lagi maksiat lagi, dihukum lagi, berulang lagi maksiat lagi, dan dihukum lagi. Satu sahabat dia berkata, di atas nama khirah, mungkin atas nama kecemburuan Islam, dia bilang, ini orang terlaknat, terkutuk. Ya, kalau sampai mencaci, memaki, melaknat, itu bukan khirah, haram. Ya. Maka Rasulullah menegur sahabat tersebut, la takun lisyaitan aunan ala akhik. Jangan kamu membantu syaitan di dalam membuat saudaramu makin jauh dari Allah. Dia saudaramu terkena maksiat, jangan kamu membantu syaitan menjerumuskan saudaramu makin jauh dari Allah. Itu orang yang tukang maksiat tersebut dengar begitu, ya Rasulullah, saya udah sejahat ini masih kau bela. Sekarang saya betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sesusah apapun, sehebat apapun tantangan, problem yang dihadapi oleh Rasulullah, peranginya Nabi satu. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berucap, tidak berbuat kecuali hal-hal yang baik, bagus, yang indah. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita baca di dalam syama'il Nabi Muhammad yang disebutkan oleh para tabi'in dan dibukukan oleh para ulama muhadditsin seperti Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai dan lainnya. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Kalau Nabi Muhammad diganggu, pribadi beliau diganggu, Nabi memaafkan, tidak menghukum. Kalau Nabi dibentak, ataupun juga didebat, ataupun juga dicaci maki, yasmut wala yujawib, Nabi diam, tidak menjawab. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak berucap kecuali hal yang bagus, dan tidak berbuat kecuali hal-hal yang bagus pula yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diketahui oleh para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk menjadi duta-duta persatuan, duta rahmat, duta kasih sayang, yang menyebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan persatuan. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk islah dzatil bain. Dalam riwayat, dan kemudian riwayat ini dikumpulkan oleh para ulama hingga diubah dalam bentuk syair kesimpulan. Mereka bilang, innal fadaila kullaha law jummi'at raja'at bi ajmaiha ila syai'aini. Ta'zimu amrillah jalla jalaluhu wa islahu dzatil baini. Sesungguhnya kemuliaan, fadilah-fadilah, amal-amal baik yang mengandung kebaikan, kalau dikumpulkan semuanya, kembalinya kepada dua hal. Semua amal baik kalau dipadukan, itu poinnya bermuara kepada dua perkara, masuk di bawah dua perkara ini. Yang pertama, ta'zim amrillah jalla jalaluhu, mengagungkan perkaranya Allah. Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ta'zim amrillah jalla jalaluhu wa islahu dzatil bain. Dan yang kedua, mengakurkan dua orang yang saling berselisih. Kembalinya ke situ semua perkara. Sehingga di antara para masyayikhna, ulama-ulama kita dulu, yang kerjaan mereka satu. Kalau ada yang sakit, mereka jenguk orang sakit. Ada yang meninggal dunia, mereka hadir jenazah mereka meninggal dunia. Ada yang saling berselisih, dia akurkan antara dua orang tersebut. Begitu pekerjaannya mereka. Dan ini pekerjaan yang baik, usaha yang sangat baik sekali.
Di antara para masyayikhina yang mengambil perangai dan akhlak dari Nabi Muhammad SAW, dulu ada Al-Imam Musyayikh bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Kita suka membaca ada Wirdus Sakran. Syekh ada akidah Sakran, akidah Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini cucunya beliau Al-Imam Musyayikh bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran yang hidup sekitar 500 tahun yang lampau atau 600 tahun yang lalu. Beliau ini Al-Imam Musyayikh, beliau membangun banyak tempat air. Ada dia bangun tempat air untuk para musafir. Dulu orang tuh kalau musafir di padang pasir kesulitan, itu dia gali sumur, dia bangun tempat air, jadi musafir yang lewat situ boleh ambil air sesuka mereka untuk minum di situ. Dan dia ini adalah seseorang yang ramah menjamu tamu, siapapun tamu yang datang. Itu tiap kali ada tamu yang datang, kamu mampir ke tempat air yang saya bangun di luar kota tadi untuk para musafir. Iya, saya mampir, saya minum di situ. Setiap ada tamu yang datang begitu. Sampai suatu hari ditanya, ada tamu yang datang, kamu mampir di tempat minum saya? Dan saya mampir, saya mau minum, tetapi ternyata tempat minum itu kotor, penuh dengan kotoran kambing, tidak terawat. Nah, kok bisa? Saya selalu kirim orang untuk merawat. Akhirnya dikirim pembantunya untuk membersihkan itu tempat air. Ternyata penuh dengan kotoran kambing, dibersihkan, diganti airnya, dicuci, diisi air lagi baru. Kemudian keesokan harinya datang rombongan lain lagi yang datang. Kamu mampir tempat minum saya? Iya, saya mampir, tapi airnya nggak bisa diminum, penuh kotoran kambing lagi. Oh, ini namanya ada yang usil, ada yang jahat, sengaja berbuat kejahatan. Dia perintahkan pembantunya kali ini bersihkan lagi. Sudah dibersihkan, terus diperintahkan malam ini kamu berjaga di sana, tapi jauh-jauh saja, lihat dari jauh, mengintip dari jauh, lihat, dan jangan bertindak apapun. Itu pembantunya udah bersihkan, malam dia berjaga di situ. Gak taunya datang satu orang ke situ, dia bawa kotoran kambing dimasukkan ke dalam sebanyak-banyaknya, dikotori. Tapi dia mau bertindak, gak berani, pesan dari majikan, gak boleh bertindak apapun. Pulang keesokan harinya dia bilang, ya wahai guru, sesungguhnya memang betul ada orang yang jahat yang sengaja mengotori, mensabotase. Tahu siapa orangnya siapa? Orangnya adalah sepupu kamu sendiri, saudara kamu sendiri, bukan orang lain. Maka dijawab, ini omongan cukup sampai di sini, jangan cerita ke siapapun juga. Sudah. Dan dia bukan langsung ngomel, marah-marah, memarahi saudaranya, tidak. Dipanggil anak-anaknya, wahai anak-anakku kemari. Abah punya saudara fulan. Sudah berapa lama kita gak silaturahmi ke rumahnya? Sudah berapa lama kita gak datang berziarah, berkunjung kepada dia? Nah, udah lama Mbak, ini kesalahan dari kita. Kita harus silaturahmi, jangan kita putus. Bawa apa yang kita punya, makanan, hadiah, semuanya sekeluarga silaturahmi ke rumah orang tersebut. Ketika diketok pintu rumah ini orang, begitu dia bukakan, gak tahu yang dia lihat ini Al-Imam Musyayikh bin Abdullah. Dia takut, jangan-jangan saya ketahuan ini, saya bikin jahat. Baru dia ketakutan, langsung dipeluk, ya akhi, kif halak? Wahai saudara, maafkan saya udah lama nggak berziarah kepada engkau, tidak silaturahmi kepada engkau. Baru sekarang sempat ini anak-anak saya, ini hadiah saya bawa. Dia bicara di situ, tidak menyinggung masalah tempat air dikotori. Nggak buka bahasan itu sama sekali, berkasih-kasih sayang. Sehingga saudaranya itu pun sampai dia malu sendiri. Sudah, selesai dari situ, pulang. Dia bilang sama muridnya, malam ini lihat apa yang terjadi di tempat air. Itu tempat air masih kotor, belum dibersihkan. Malam itu dia ngintip, gak tahu saudaranya datang, dia yang bawa alat kebersihan, dia yang cuci, dia yang bersihkan sendiri, dia yang wangikan, diisi air yang baru. Masya Allah. Kadang beberapa problem, ya, obatnya adalah gak tahu al-ighda. Wan Nabi hada, sifatnya Nabi Muhammad samaha wal ighda. Ada Imam Ali Zainal Abidin keluar dari majelis, dimaki orang, dicaci orang, tapi dia tidak layan cacian orang tersebut. Itu orang berkata, iya ka'ani, yang saya tuju dengan makian saya adalah engkau. Maka dijawab, wa angka bukti, dan saya memaafkan engkau, dan saya belagak tidak tahu kalau engkau mencaci saya. Tahunya saya bahwa kamu orang baik. Sudah. Sampai demikian akhlaknya beliau radhiyallahu anhu arda. Pernah satu kali di masjid ada satu orang, dia datang dari rumahnya itu mau ke pasar. Dia udah siapkan uang 1000 keping
perak sudah dia siapkan, mau bisnis di pasar, ada urusan yang harus dia bayar, transaksi. Masuk waktu sholat, mampir di masjid. Dari masjid lanjut ke pasar. Begitu dia mau transaksi, mau bayar, uangnya ketinggalan. Wah, ketinggalan di masjid. Pulang ke masjid, balik ke masjid, masjid sudah kosong. Cuma ada satu orang lagi sembahyang, lagi sholat. Ini pasti malingnya dia. Dia pura-pura sholat, dihampiri, sudah, jangan pura-pura sholat, cepat selesai atau saya pukuli kamu dalam sholat kamu. Maka 3 orang, Sayyidina Ali Zainal Abidin yang lagi sholat, dia salam, percepat sholatnya, dia salam ada apa? Bilang, kamu pencuri, belagak sholat, kembalikan uang saya 1000 dinar, 1000 ping karat. Imam Ali tahu, ini namanya salah sampai kalas. Jangan cerita siapa-siapa. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Yang menutupi kesalahan muslim, Allah Ta'ala tutupi kesalahannya di dunia dan akhirat. Sudah. Jangan perpanjang masalah ini, saya ganti, saya bayar. Ya, saya ngaku, saya minta maaf. Berapa uang? 1000, mana dia? Ayo kita ke rumah. Diajak ke rumahnya, dibungkuskan uang 1000 keping perak, ini dia uang kamu. Jangan kamu ulang lagi, lain kali saya adukan kamu. Biar dipotong tangan kamu atau dibalas hukuman. Iya, saya minta maaf. Sudah pulang ke rumahnya. Ketika pulang ke rumah, gak tahu uang ada. Rupanya memang dari rumah dia lupa bawa itu uang. Dia bilang, la ilaha illallah. Rupanya uang ketinggalan di rumah. Terus siapa orang yang saya tuduh? Manusiakah? Malaikatkah? Saya bilang dia maling? Iya maling. Bilang kamu salah? Iya saya salah, maafkan. Udah gitu bukan sekedar ngaku salahnya, dia bayar. Siapa ini? Balik ke rumah orang tersebut, nanya kepada tetangga, saya mau tanya, ini rumahnya siapa sih? Rumahnya siapa? Kamu gak tahu ini rumah siapa? Ini rumahnya Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Ibn Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad. Ini rumah cucunya Siti Fatimah, rumah cucunya Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Di Madinah udah gak ada orang lain lagi yang bisa saya tuduh maling kecuali cucunya Rasulullah. Astagfirullah. Dia nyesel dengan penuh rasa malu. Ya, uang harus dikembalikan. Dia ketuk pintu rumahnya. Begitu assalamualaikum, dibukakan rumah oleh Imam Ali Zainal Abidin. Yang lebih, kenapa? Ya Imam, maafkan saya salah sangka. Ternyata uang saya tinggal di rumah. Saya minta maaf. Nah, sudah saya maafkan. Ya udah ini uang saya kembalikan. Oh kalau uang kembalikan enggak, saya enggak mau. Tapi ini uang sudah bukan milik saya kembalikan. Dia bilang, nahnu ahlul bait. Idza akhrajna syai'an la narja' fihi. Kami keluarganya Nabi. Kalau kami udah keluar sesuatu, kami enggak minta balik lagi. Itu rezekinya kamu, ambil untuk kamu. Radhiyallahu anhu wa ardhahu. Hatta Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidut Tabi'in, beliau ini kesibukan beliau salat, ibadat, berinfak, dan tiap malam sholat tahajud 1000 rakaat. Tahajudnya dia. Dan udah gitu setiap malam dia berkeliling ke rumah fakir miskin yang ada di kota Madinah. Ada 300 rumah tangga fakir miskin di Madinah. Dia yang menafkahi mereka. Dia yang memberikan nafkah kepada mereka. Dan lebih herannya lagi, yang punya rumah nggak tahu rezekinya dari mana. Jadi mereka pagi keluar nggak tahu mau buka pintu, udah ada uang, udah ada harta, udah ada makanan di depan pintu rumah mereka. Itu 300 rumah, mereka nggak menyadari dari mana rezeki mereka. Fakir miskin. Begitu Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia, itu gubernur Madinah heran, bermunculan di Madinah fakir miskin. Ditanya, kamu dari mana saja? Datang dari mana? Kok di Madinah dari dulu gak ada fakir miskin, sekarang tahu-tahu ada kamu. Banyak lagi 300 orang, 300 rumah tangga. Dan kami penduduk asli Madinah, dari dulu kami ada, cuma kami gak pernah keluar. Kenapa? Dicukupi. Ya, tiap pagi ada rezeki yang datang ke rumah kami. Tapi sejak meninggal Imam Ali Zainal Abidin, kami gak ada lagi rezeki yang datang. Kami baru tahu rupanya datangnya dari dia ini. Radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang-orang yang menyebarkan manfaat, menyebarkan persatuan, menyebarkan kebaikan, dan memberikan kebaikan kepada masyarakat, manfaat kepada masyarakat. Hakata saudara-saudara sekalian, mereka bukan orang yang membawa perpecahan. Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dia khalifah, Amirul Mukminin pada masanya. Mayoritas umat Islam adalah membaiat beliau, menjadi pengikut beliau, kecuali satu wilayah di Syam. Maka datang
dua pasukan saling berhadapan akan berperang. Sebab ini dianggap sebagai pemberontak. Maka Imam Hasan bin Ali melihat dua kelompok kaum muslimin akan berperang cuma gara-gara kekuasaan, yang sudah stop, jangan perang. Dipanggil, wahai saudaraku Muawiyah, sini. Kamu mau kekuasaan ambil. Yang penting kita muslim dengan muslim jangan saling membunuh, jangan saling berselisih. Itu kamu pantas jadi pejabat, silakan ambil ini. Saya Khalifah Amirul Mukminin, mayoritas muslimin bersama saya, ambil kekuasaan untuk engkau. Yang penting muslimin akur, damai. Diserahkan kerajaan kepada Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Hasan mundur dari kerajaan. Tapi dia dapat sesuatu yang lebih hebat daripada kursi kepemimpinan. Dia dapat kursi kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab zuhudnya daripada hal-hal yang semacam ini. Wal Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu beliau di akhir hayatnya. Itu ada kakaknya Sayyidina Husain ada di situ. Sayyidina Hasan bilang kepada Sayyidina Husain, wahai Husain, dia sekarang mau meninggal dunia, sakit keras karena diracun. Dia bilang, wahai Husain, adikku, sesungguhnya aku tahu siapa yang meracun saya tahu. Siapa yang ngeracunin saya sampai saya mati ini, saya tahu pelakunya siapa. Wa innahu minni fihil. Udah saya halalkan, udah saya maafkan. Jadi kalau ketahuan jangan tuntut macam-macam lagi sama dia. Udah saya maafkan, kata Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu wa arda. Waktu Sayyidina Hasan bin Ali meninggal, jenazahnya diarak ke pemakaman, diantar oleh para pejabat pemerintah, bahkan musuh-musuh politik beliau ikut ngantar jenazah. Dan mereka memuji Sayyidina Hasan. Oh, Hasan orang baik, Hasan orang soleh. Sayyidina Hasan bilang, dulu kamu maki abang saya, sekarang kamu puji dia, orang yang udah mati kamu puji. Dia bilang, ya Husain, betul, dulu kami memaki dia, mencaci dia, tapi tahu tidak bagaimana dia bersikap kepada kami? Bagaikan gunung ini, kami maki gunung, tapi gunung ini tetap gak bergerak. Dia berjumpa dengan kita, tetap senyum, tetap ramah, gak membalas makian dengan makian. Akhlak siapa? Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hazzin 'azim. Apabila kau berhadapan dengan orang yang musuhi engkau, Nabi menyikapi mereka bagaikan ini sahabat karib saya, teman saya. Tidak ada yang mampu kecuali orang yang memang punya bagian akhlak yang besar dari Allah Ta'ala, orang yang memiliki pahala yang besar, yang sabar. Rasulullah bilang kepada sahabat, aya'jaz ahadukum ayyakuna mithal Abi Dhamdam. Apakah tidak mampu salah seorang kalian untuk menjadi seperti Abu Dhamdam? Apakah bisa salah seorang kalian menjadi seperti Abu Dhamdam? Ditanya, ya Rasulullah, siapa itu Abu Dhamdam? Abu Dhamdam, kata Rasulullah, dia keluar tiap pagi keluar dari rumahnya mau sedekah, gak punya uang. Dia bilang, ya Allah, saya mau sedekah gak punya uang, tapi saya sedekah dengan harga diri saya. Hari ini yang gosipin saya, yang ngatain saya, yang mencaci saya, khalas, sudah saya sedekahkan, saya maafin semuanya. Saya sedekahkan, udah saya maafkan, khalas, halal semuanya. Yang mau ngatain saya, mau maki saya, mau caci maki saya, halal, udah, saya gak bakal tuntut apa-apa. Kata Rasulullah. Nabi nanya, gak mampu kalian menjadi seperti dia? Enggak, hina, mulia orang yang seperti itu. Mukmin itu pemaaf satu sama lain. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Beri maaf, begitu. Ambil terima kebaikan. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi, perintahkan dengan kebaikan. A'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Siapa orang-orang yang bodoh? Yang memprovokasi kita. Diprovokasi kita untuk marah, jangan marah. Diprovokasi kita untuk mencaci, jangan mencaci. Mukmin itu jangan mudah terprovokasi untuk berpecah, untuk mencaci, untuk memaki, untuk marah lah. Tapi hendaknya dia bersabar. Satu sahabat minta wasiat, ya Rasulullah, sini, ya Rasulullah, saya minta wasiat. Nabi bilang wasiatnya satu, la taghdab, jangan marah. Datang lagi dari sebelah kanan, ya Rasulullah, sini, beri saya wasiat yang lain. Nabi nengok lagi, la taghdab, jangan marah. Datang lagi dari belakang, ya Rasulullah, sini. Nabi nengok ke belakang, ama taghdab, la taghdab. Ngerti tidak kamu? Saya bilang jangan marah, jangan emosi, jangan mudah terprovokasi.
kasih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisyarah, kata Nabi Muhammad. Orang yang perkasa bukan orang yang pandai berkelahi, pandai bergulat, bukan itu yang keperkasaan. Tapi orang yang perkasa, kata Rasulullah, yang bisa mengekang hawa nafsunya tatkala dia marah, dia bisa mengekang hawa nafsunya. Itu diantara salah seorang tokoh yang dikenal tentang hilimnya, tentang kesabarannya. Itu dia ditanya bagaimana kesabaran orang tersebut sampai sejauh apa. Diceritakan orang itu, salah seorang tokoh yang ditokohkan, Hatim, kesabaran beliau itu sampai pernah satu kali pembantunya, budaknya dia, hamba sahayanya, membuat sebuah masakan berkuah panas. Begitu dibawa tersandung, jatuh kuahlinya itu jatuh, tumpah kena anaknya, nih orang langsung mati, meninggal dunia. Itu pembantu itu, Jariyah itu, dia ketakutan sampai dia mengatakan wal kadhimin al-ghaidh. Maka Hatim al-Asam ini yang penuh kesabaran, dia khawatir kalau pembantunya ini jadi stres karena ketakutan. Dia bilang jangan khawatir. Kadzabna ghaidhana, saya udah tahan marah saya nggak marah kepada kamu. Terus dia kutip lanjutan ayat, wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan orang, jangan khawatir, saya udah maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau Allah yuhibbul muhsinin, kalau gitu saya sudah merdekakan engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ puncak kesabaran dia, enggak mudah terprovokasi. Karena itu jaga persatuan. Ini persatuan sulit, kasih sayang sulit, kecintaan sulit, kita jaga. Kita bina perdamaian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diberikan singgasana dari cahaya besok di hari kiamat. Orang-orang yang saling cinta karena Allah, yang saling mengasihi karena Allah, yang saling berkumpul karena Allah, saling berkunjung berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para guru-guru kita, para tengku, para tuan guru, para asatidzah, para masyayikh, agar Allah Ta'ala berikan kesehatan, Allah Ta'ala berikan afiat, Allah Ta'ala berikan keberkahan, dan juga para pemimpin kita, para tokoh masyarakat kita, Allah Ta'ala bantu mereka di dalam menjaga persatuan, di dalam menjaga perdamaian, dan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai duta rahmat, duta perdamaian, dan Allah Ta'ala menjadikan kita kaum muslimin yang paling manfaat untuk muslimin lainnya, mukminin yang paling manfaat untuk kaum mukminin lainnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa a'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. وبارك هذه المنازل هذه الديار وتغشى أرواح آبائنا مشايخنا معلمنا برحمة والمغفرة، خصوصا من عمر هذا المسجد أو صلى فيه أو تصدق عليه سابقا ولاحقا، فغشى أرواحهم برحمة واجعل مستقرهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. وتغشى أرواح شهداء الفيضانات برحمة والمغفرة واجعلهم في الفردوس الأعلى. على هذه النية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت
أنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر وجميل
وبارك عليه وبارك عليه وعلى آله. Mari sama-sama kita berdiri semua, sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.